Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Audia Anjani dengan NIM C2401201022. Di sini aku akan menjelaskan terkait database menggunakan Access. Nah, untuk itu pertama aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu database. Jadi database ini merupakan suatu paket program atau software yang dibuat untuk memudahkan dan mengefisienkan pemasukan, pengeditan, penghapusan, dan pengambilan informasi terhadap database. Nah, salah satu software yang dapat dijadikan sebagai DBMS atau Database Management System yaitu Microsoft Access. Nah, pada manfaat dari DBS ini, yang pertama itu memiliki kecepatan dan kemudahan dalam mengolah data, lalu keamanan data, karena terdapat sistem integritas dan juga independensi data sehingga datanya itu terjaga. Kemudian kontrol datanya terpusat, memudahkan dalam pembuatan aplikasi dan juga dapat mengurangi adanya redundasi pada data. Untuk komponen utama dari DBMS ini, yang pertama itu perangkat keras atau hardware, basis data, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau user. Nah, untuk perangkat keras ini berupa sistem komputernya atau CPU-nya, sedangkan untuk basis data ini merupakan kumpulan dari data-data yang akan kita masukkan atau kita simpan pada sistem database tersebut. Seperti misalnya kita ingin membuat database data perikanan. Nah, nanti di situ kita bisa cari dulu data terkait jenis ikannya, lalu biologi reproduksinya, ukurannya, dan juga stok ikan di perairan tersebut itu berapa. Nah, itu nanti masuknya ke dalam basis data. Sedangkan yang ketiga itu ada perangkat lunak atau software. Software itu seperti aplikasi yang kita gunain untuk membuat program tersebut atau database tersebut. Misalnya kita dapat menggunakan Microsoft Access ataupun MySQL. Nah, seperti itu. Untuk pengguna atau user itu adalah kita sendiri atau mungkin orang yang membuat sistem database. Nah, untuk tugas dari DBA ini yaitu mendefinisikan basis data, menentukan struktur dan isi data, serta dapat dapat me me apa, dapat menentukan sekuritas dari basis data. Nah, untuk, pada program database itu nanti terdapat jenis-jenis kunci pada database. Yang pertama itu ada kandidat key. Nah, kandidat key ini merupakan sebuah atribut atau lebih yang secara unik itu mengidentifikasikan sebuah record. Sedangkan ada primary key juga, itu kunci yang sifatnya itu lebih sederhana, unik, dan lebih natural. Nah, misalnya nih, pada database itu terdapat kolom NIM dan juga nama. Nah, biasanya tuh yang menjadi primary key itu si NIM-nya, karena memiliki angka yang unik namun sederhana dan juga lebih natural. Nah, selanjutnya ada foreign key. Nah, foreign key ini jika sebuah primary key terhubung ke tabel atau entity lain, maka keberadaan primary key pada entity tersebut disebut sebagai foreign key. Nah, kemudian yang keempat itu ada alternate key. Nah, alternate key ini, di mana setiap atribut dari kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key akan dinamakan alternate key, seperti itu. Nah, kemudian untuk perbedaan dengan menggunakan software Microsoft Access dan juga MySQL ini terdapat beberapa perbandingan, di antaranya dari segi operating system. Nah, untuk operating systemnya ini Microsoft Access ini hanya terdapat pada Microsoft, sedangkan untuk MySQL ini terdapat pada Windows, Linux, Macintosh, dan juga OS lainnya. Kemudian untuk dari segi biaya, Microsoft Access ini berbayar dan juga harganya mahal, sedangkan untuk MySQL ini gratis, jadi bisa digunakan oleh pengguna manapun. Dan untuk sifat database-nya ini, Microsoft Access ini single user, sedangkan MySQL ini multi-user. Dan untuk tampilannya, dari segi tampilan ini, Microsoft Access lebih unggul di mana tampilannya itu berupa grafik user interface. Jadi,
tampilannya tuh lebih menarik dan juga di situ kita bisa mengedit fitur-fiturnya tuh menjadi, warnanya tuh lebih interaktif kayak gitu. Nah, terus sedangkan buat MySQL ini, tampilannya hanya berupa DOS atau hitam putih saja seperti itu. Dan untuk dari segi kecepatan, Microsoft Access ini pemrosesan datanya cukup lama sehingga, memakan waktu, sedangkan jika kita menggunakan MySQL itu pemrosesan datanya lebih cepat, karena juga mungkin ini bisa dilihat dari sistem tampilannya juga yang sederhana sehingga dalam pemrosesan datanya juga lebih cepat. Dan untuk koneksi website, Microsoft Access ini tidak berbasis web, sedangkan untuk MySQL ini dapat terhubung dengan web, dan ini berkaitan juga dengan koneksi LAN, di mana jika kita menggunakan Microsoft Access, kita sulit untuk terhubung dengan LAN, sedangkan jika kita menggunakan MySQL, kita akan mudah untuk terhubung dengan LAN. Nah, jadi itu sedikit materi mengenai database-nya. Selanjutnya aku akan menjelaskan cara pembuatan database-nya dan juga contoh program database menggunakan Microsoft Access. Nah, baik teman-teman, di sini sudah ada program database dari Microsoft Access yang telah dibuat. Di sini ada form login, jadi kita coba dulu simulasikan programnya ya teman-teman. Kita masukkan dulu username dan passwordnya, kemudian kita login, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Lalu di sini ada tampilan menu dan juga exit. Exit jadi kayak kita langsung keluar dari programnya, dan untuk menu ini di sini ada pilihan. Jadi program database ini tuh terdapat data jenis-jenis ikan di WPP RI 717 dengan 718. Nah, kalau misalkan kita di sini klik WPP-RI 717, itu akan muncul nama lokal, nama latin, nama umum, klasifikasi, habitat, dan juga hal-hal lain terkait ikan yang ada di sini, juga gambar dari ikannya. Nah, di sini ada beberapa jenis ikan yang terdapat pada WPP 717. Contohnya di sini ada ikan pinjala, nama latinnya pinjalo pinjalo, nama umumnya pinjalo snapper, kelas Actinopterygii, habitatnya di laut karang, kisaran kedalaman 15-100 meter. Nah, di sini juga dia biologinya itu di daerah terumbu karang dan dasar yang berbatu, sehingga statusnya ini juga sedikit mengkhawatirkan. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah selesai mencari tahu terkait data biologi ikannya ini, nanti kita bisa back. Nah, di back ini kita bisa milih lagi nih, misalkan kita mau melihat WPPRI 718. Nah, di sini kita dapatnya juga sama seperti data WPP 717, namun di sini ikannya berbeda ya, teman-teman. Kayak itu. Kita back juga di sini, lalu kita exit. Nah, gitu. Nah, mungkin ada sedikit misal di tombol exit-nya. Nah, untuk pembuatan dari sistem database yang tadi itu, yang pertama kita buat dulu tabelnya, tabel login dulu. Nah, di sini kan tabel login-nya itu ada username, password. Nah, nanti kita tambahin aja. Dan terus nanti kita pakai di sini menu tampilan ini, kita ke tampilan desain. Nah, di sini kita pilih nama bidangnya, ada username dengan tipe datanya tuh teks singkat, terus passwordnya juga di sini teks singkat. Nah, itu nanti kalau misalkan kita udah buat, kita save, jangan lupa untuk ini klik kanan, terus kita simpan. Nah, terus nanti kita balik lagi aja ini ke tampilan lembar datanya. Nah, terus habis itu untuk selanjutnya tuh ada WPP RI 717. Nah, di WPP RI 717 ini kita masukkan terlebih dahulu datanya, mulai dari sini ada nama lokal, nama latin, nama umum, klasifikasi, habitat, distribusi. Nah, di sini kan karena ini fotonya tuh kita tipe datanya berupa lampiran. Nah, kemudian
Untuk kalau misalnya udah nanti di-save gitu, terus kita balik lagi ke tampilan lembar datanya. Nah, di sini nanti kita masukkan dulu nama-nama dari ikannya, nama lokalnya. Ini kami peroleh dari ini ya teman-teman, dari data yang ada di jurnal itu. Jadi ini merupakan data ikan dari WPP 717. Ini juga 718. Cara pembuatannya kurang lebih sama kayak yang di WPRI 717. Terus nanti selanjutnya kita bisa ubah tabel ini menjadi form. Saya tuh nanti klik tabelnya, terus nanti bentar ditutup dulu aja. Nanti caranya itu kita pilih tabelnya, terus nanti di sini pilih buat atau create, nanti pilih formulir. Nah, nanti tuh bisa langsung kebuat formulirnya. Formulir itu kayak gini, misalkan ini data ikan WPP RI 717. Nah, di sini tuh nanti kebuat formulirnya gitu. Kalau kita mau edit nanti kita tampilan desain. Nah, nih nanti kita bisa desain apa mulai dari ini pembuatan apa button-buttonnya gini kayak gini. Nah, itu nanti buat buttonnya itu pakai ini kayak ini, pakai tombol ini. Terus nanti untuk buat pilihan searchingnya gitu nanti bisa pakai uh, yang ini list. Nah, ya, ini gitu deh, ini pokoknya. Terus habis itu nanti buat kalau kita nggak mau kasih lampiran, nah di sini ada tombol opsi juga. Nih kalau kita masukin gambar, ini kalau misalkan kita mau masukin atau buat kotak teks, ini kalau mau menambahkan label pada formnya seperti itu. Dan buat tombol bottomnya itu sendiri nanti cara buatnya itu bisa dengan misalkan kita buat tombol buttonnya ya. Dan di sini nanti di sini ada beberapa pilihan kategori, ada navigasi rekaman, operasi rekaman, terus ada formulir, laporan. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja buttonnya itu fungsinya buat apa. Misalkan tombol next, nah tombol next itu berarti bisa ke navigasi rekaman, terus nanti pergi ke rekaman berikutnya, atau mungkin ke rekaman pertama ini kalau misalkan mau ke tampilan menu awal atau nah terus nanti uh, ke rekaman terakhir tuh misalkan kalau mau ke slide yang atau form yang paling terakhir. Terus ini di sini juga ada kategori operasi rekaman. Nah, ini ada pilihannya itu untuk kita rekaman, hapus rekaman, simpan rekaman. Nih kalau misalkan kita ingin menambahkan data baru tuh bisa dengan menggunakan simpan rekaman. Kalau misalnya kita ingin menghapus, nah itu bisa pakai hapus rekaman dan simpan rekaman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman kurang lebih cara pembuatan dari sistem database menggunakan Microsoft Access. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.